Halo Tribuners, bersama saya Anas di acara Bolo Bola Bolo Dewi. Nah, spesial nih Tribuners, di episode pertama ini kita akan membahas seputar olahraga pastinya. Namun hari ini saya tidak sendiri. Saya telah bersama nih dengan rekan saya nih di Tribun Jateng. Ini ada Franciscus Ariel Setiaputra. Halo Bung Ariel. Halo Bung Anas, gimana kabar? Bung Ariel ini Tribuners, ini setiap harinya tuh bertugas sebagai reporter olahraga nih ya. di Tribun Jateng. Nah ini yang lagi menarik, lagi panas-panasnya nih derby Jawa Tengah ya Bung Ariel. Antara laga sengit antara PSIS Semarang versus Persis Solo. Dimana ini akan dilangsungkan tuh pada hari Jumat besok 17 Februari 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau boleh tahu nih Bung Ariel, persiapan dari PSIS sendiri itu seperti apa ya? Ya, Bung Anas, untuk persiapan PSIS kalau kita lihat mereka setelah menghadapi Dewa United, mereka libur 1 hari, kemudian mereka kemarin sempat berlatih 1 kali, dan hari ini mereka akan mengadakan official training di Stadion Jatidiri sebelum pertandingan besok menghadapi tamunya Persis Solo. Tentu ini pertandingan yang sangat menarik, dan bagi PSIS sendiri ataupun Persis Solo sendiri ini pertandingan yang mereka dalam masa persiapan yang cukup singkat ya. Jeda pertandingan mereka cukup singkat, bukan hanya PSIS, Persis Solo juga punya jeda pertandingan yang cukup singkat setelah kemarin mereka menghadapi Borneo FC seperti di pekan 24. Nah, pastinya ini pertandingan yang wajib kita tunggu-tunggu lah, apalagi untuk masyarakat Semarang dan Solo ya. Bagaimana rivalitas dan tensi tinggi yang selalu terjadi di pertandingan ini, seperti itu Bung Anas. Iya, apalagi kan dulu nih Persis dan PSIS ini kan sudah pernah bertemu ya. Ya, kalau dulu pernah di Divisi 2, terus ini naik kasta ke Liga 1. Ya. Dan pernah bertemu tuh sekali kemarin juga, ramai sekali waktu putaran pertama. Ya, betul, di Solo. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bung Ariel mengenai peta kekuatan tim nih dari PSIS Semarang di tangan M. Ridwan caretaker. Nah, itu bisa dikatakan kan sangat luar biasa sekali. Betul. 5 pertandingan, 1 cuma kalah. Ya, betul. Itu pun lawan Persib Bandung yang masih unbeaten. Kalau sekarang ini nanti seperti apa Mas Ariel? Ya, untuk pertandingan besok kita masih belum tahu ya, apakah Coach Ridwan masih memimpin atau langsung ditangani oleh Coach Gilbert yang didatangkan PSIS dari Malta seperti itu. Dan memang kalau kita melihat statistik PSIS Semarang di bawah komando M. Ridwan, dalam 5 pertandingan mereka mampu memenangkan 3 pertandingan, 1 kali kekalahan dan 1 hasil seri. Ini satu hal yang luar biasa, artinya Coach Ridwan dengan waktu yang singkat menyiapkan tim menggantikan Coach Ian Gilan yang pulang ke Skotlandia. Luar biasa ya, dia bagaimana meramu tim ini, melakukan adaptasi pendekatan dengan tim. Kalau menurut saya ini Coach Ridwan sudah melakukan hal yang semaksimal mungkin yang dia punya. Dia mengarahkan seluruh apa yang dia miliki untuk meramu tim ini. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bung Ariel, ini kan bisa dikatakan Coach Agius ini datangnya kan di saat PSIS lagi top performa, bisa dikatakan ya. Ya. Ini 5 laga hanya sekali kalah. Ya, 2 pertandingan berturut-turut menang. Nah, itu di tengah itu euforia nih kemenangan dan top performa PSIS dengan kehadiran Coach Agius itu nanti bagaimana nih internalnya? Ya, semua bergantung ke coach pelatih yang baru ya. Apakah dia bisa cepat beradaptasi dengan baik, bagaimana dia melakukan pendekatan dengan para pemain-pemain, dan bagaimana dia bisa melanjutkan tren positif ini dalam 2 pertandingan terakhir setelah kalahan Persib Bandung menghadapi Persik Kediri, PSIS menang, kemudian kemarin melawan Dewa United juga mereka menang, dan besok menghadapi Persis Solo, apakah PSIS Semarang masih mampu memenangkan atau melanjutkan tren positifnya atau seperti itu, kita akan tunggu besok seperti apa. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal pelatih baru PSIS ya, Bung Ariel. Ini kan sudah dikenalkan oleh manajemen tim pada hari Rabu kemarin. Ya, untuk CV-nya juga sangat mentereng, bukan kaleng-kaleng, yang pasti pernah membesut timnas Malta dari berbagai usia. Ya. Kalau boleh tahu tuh alasan dari manajemen mendatangkan Coach Agius itu seperti apa sih? Oke,
Coach Gius ini pelatih kalau menurut dari manajemen ini karena sesuai dengan apa yang manajemen cari, artinya dia mencari pelatih yang mampu merangkul pemain-pemain muda seperti itu. Dan kita tahu di PSIS Semarang cukup banyak mengandalkan pemain muda musim ini. Kita tahu ada satu pemain yang cukup melejit, namanya Rido Syuhada. Dia cukup luar biasa juga permainannya musim ini. Kemudian banyak pilar-pilar penting PSIS Semarang yang masih berusia muda. Ada Lutfi Kamal, kemudian di belakang ada Dewangga, ada Wahyu, kemudian Adi Satrio, ya, dan di depan ada Rian seperti itu. Nah, mungkin ini yang manajemen cari seperti itu. Jadi bisa memulai pemain-pemain muda yang di skuad PSIS ya. Ya, betul. Karena seperti itu. Apalagi kan itu juga mantan pelatihnya Taisi Marukawa, benar? Betul, ya, di Veleta. Mantap Ya, sekali. Nah, kalau boleh tahu juga nih dari peta kekuatan Persis Solo, itu seperti apa, Bung? Dari ada yang ketahui gitu. Ya, Persis Solo ini tim yang luar biasa, tim yang artinya bermaterikan pemain yang kota berbintang. Di sana mereka nggak cuma punya pemain asing, mereka juga punya pemain naturalisasi, pemain-pemain lokal mereka juga rata-rata timnas. Namun sayang dengan kabar bahwa ada beberapa pemain yang absen ya, seperti Jaimerson, terus kemudian ada Eki Taufik, ada Abdul Lestaluhu, dan kita juga kabarnya juga Riyandi, tapi kita masih tunggu dulu ya bagaimana informasinya ke depan situ. Nah, ini Bung Aril, kalau ini kan sudah dapat kabar baru ya, kalau laga derby Jawa Tengah antara PSIS versus Persis Solo ini tanpa dihadiri oleh penonton. Ya, apa gitu sangat berpengaruh nanti? Pastinya sangat berpengaruh untuk kedua tim ya, terutama untuk tuan rumah. Kita mendengar kabar sebenarnya dari kemarin, dari hari kemarin malam, kemudian tadi pagi PSIS Semarang mengumumkan bahwa pertandingan besok memang benar tanpa penonton seperti itu. Mungkin kalau untuk PSIS sebagai tuan rumah pasti selain dukungan dari Panser Biru dan Snack, juga mungkin untuk dari segi penjualan tiket juga pasti akan berpengaruh. Apalagi mereka bersatu sebagai tuan rumah itu Bung Anas. Dan kalau kita melihat pertandingan tanpa penonton dengan label derby sebenarnya kurang ya kalau tanpa penonton gitu. Dan kita juga mendengar informasi bahwa supporter tuan rumah Panser Biru juga ternyata kabarnya menyiapkan koreo untuk pertandingan besok. Cuma apakah mereka koreonya akan tetap dipasang atau bagaimana? Karena dengan status tanpa penonton ya kita harus menerima bagaimanapun legowo ya. Ya sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak keamanan. Nah, yang pasti ini kan buat jaga-jaga keamanan ya, kondusif. Ya, betul. Apalagi kurang lebih seperti itu. Berkaca dari laga-laga sebelumnya. Ya. Waktu putaran pertama juga itu kan tensinya sangat tinggi, juga terjadi hal yang tidak inginkan. Mungkin itu yang jadi pertimbangan, tapi mungkin dari kedua supporter kan sebelumnya mereka tidak ada masalah gitu lah. Rivalitas kan hanya 2 kali 45 menit. Selebihnya kita sama bersaudara. Konco TV. Ya, Marsos ya. Semarang Solo seduluran. Oke, Bung, kalau ini kan bisa dikatakan ya udah pasti tanpa penonton. Itu sempat tiketnya tuh udah dijual atau belum sebelum? Untuk tiket sebetulnya menunggu dari pihak keamanan ya, dan dari kemarin pihak keamanan juga belum memberikan rekomendasi seperti itu, dan sampai pagi tadi baru diumumkan. Tapi sebelumnya banyak yang sudah berharap atau banyak yang sudah mengantri begitu di beberapa tiket box seperti di Stadion Citarum. Kemarin malam juga gitu, katanya juga cukup ramai. Gitu. Tapi mereka menunggu resmi dulu apakah ini dengan penonton atau tanpa penonton seperti itu. Oke, Bung. Nah, ini Bung Aril, sebelum kita tutup ya, untuk prediksinya gimana sih Bung Aril untuk derby Jawa Tengah PSIS versus Persis Solo? Prediksi mungkin walaupun PSIS Semarang tanpa penonton, tapi mereka kan bermain di kandang sendiri. Saya sih menjagokan PSIS Semarang ya menang. Minimal 2-0 lah untuk PSIS Semarang.
ini sih laga derby ya, Persis Solo. Baik. Jadi kita bisa lihat besok ya. Nah, Siapa yang menang? nah itu saja Tribuners sedikit perbincangan saya ini dengan kawan saya nih, Bung Aril, yang biasa ini bagian reporter di Tribun Jateng untuk olahraga. Jadi Tribuners mungkin juga sudah tidak asing nih dengan Bung Aril. Kalau ada event olahraga apa, nah bisa disapa-sapa ya. Nah itu saja Tribuners sedikit perbincangan saya nih seputar olahraga, terutama ini jelang derby Jawa Tengah ya, antara PSIS Semarang versus Persis Solo. Nah jangan lupa untuk selalu menyaksikan edisi selanjutnya nih, Bolo Bola Bolo Dewe. Pokoknya tetap di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Anas izin undur pamit, sampai jumpa. Salam olahraga, salam Bung. Salam.